buruk suaminya itu lewat curhat di laman media sosialnya. Bertubi-tubi masalah menimpa Cikita Medi, mulai dari suami kecanduan judol, suami diduga selingkuh, hingga curhat eksklusif alami hal di luar nalar. Di lain kisah, persoalan pelik justru kembali menyasar kehidupan mantan penyanyi cilik Cikita Medi. Ya, setelah sebelumnya sempat terlibat konflik dengan sahabat terkait persoalan bisnis yang berujung laporan pencemaran nama baik, kini wanita bernama lengkap Cika Cecilia Oktaviani ini kembali tertimpa masalah yang lebih pelik dan mengancam kelangsungan rumah tangganya. Bagaimana tidak, sang suami Indra Aditya diduga kecanduan judi online sehingga tega menggelapkan uang perusahaan milik Cikita sebesar 160 juta rupiah. Akibatnya, perusahaan itu pun harus tutup sementara. Cikita pun sempat membongkar kelakuan buruk suaminya itu lewat curhat di laman media sosialnya. Lalu seperti apa klarifikasi dari Indra Aditya? Ya, ini kejadian terulang kembali bahwa si suaminya itu bermain lagi judol. Ketahuan dari mana? Jadi gini, mereka itu kan punya usaha bersama, virologi. Usaha bersama otomatis mereka punya rekening bersama dong. Nah, dari rekening bersama itu pada saat diaudit baru ketahuan ada aliran dana yang larinya malah ke situs judi online. Tidak ada saya mentransfer 160 juta ke rekening judol. Tidak ada saya mentransfer 160 juta ke rekening judol. Ya, saya benar-benar pemakai uang keluarga untuk kebutuhan keluarga, dan itu sudah saya kembalikan full 100%, dan itu sudah saya kembalikan full 100%. Apalagi sih ya, untuk apalagi sih dilakukan lagi dan terjerat yang sama ya. Semoga sadarlah bahwa itu merusak diri, apalagi sudah tua, sudah harus bisa memprioritaskan diri dan lebih bermanfaat kali ya buat keluarga maupun diri sendiri. Terlepas dari bantahan dan pembuktian yang dituntut kubu Indra Aditya yang justru membuat kian miris, selain dugaan kecanduan judol dan menggelapkan uang perusahaan, Indra Aditya juga diduga selingkuh. Tidak tahan dengan hantaman persoalan yang tidak hentinya menimpa kehidupan dan juga rumah tangganya, kabarnya rumah tangga pasangan yang menikah di tahun 2018 itu kini di ujung tanduk dan terancam bubar di tengah jalan. Lalu benarkah selama bertahun-tahun rumah tangga Cikita dan Indra justru kerap diwarnai keributan? Benarkah aksi dugaan KDRT dilakukan Cikita terhadap sang suami? Sejauh ini si klien saya pengennya masih dilakukannya mediasi secara internal ke keluarga. Oh, jangan sampai dong, jangan sampai. Tambah buat selingkuh pula lagi. Gitu loh, selingkuh sama siapa? Selingkuh sama siapa? Saya sering mendapat kekerasan rumah tangga di situ. Berkali-kali gitu ya. Tapi saya tahan, saya jaga aib keluarga karena anak sebenarnya. Tapi dia malah sendiri yang buka. Pertama kali lewat sosial media, saya pernah ditimpuk botol skincare, kena kepala. Itu sakit banget rasanya gitu. Saya memutuskan besoknya saya keluar dari rumah karena saya udah nggak tahan banget gitu. Kalau saya masih di rumah itu saya bisa mati sih. Tapi aku sangat merubahnya dengan hal-hal positif supaya nggak makan, dia nggak makan aku gitu. Gue jangan kalah sama keadaan. Selain ragam persoalan pelik tadi yang mengancam kelangsungan rumah tangganya karena sang suami diduga selingkuh, kepada tim Silet, Cikita Medi secara eksklusif justru sempat curhat terkait kejadian aneh yang sempat dialaminya selama bertahun-tahun bahkan hingga kini.
di mana tiba-tiba saja suaranya sempat hilang, sehingga ia pun tidak bisa lagi bernyanyi. Benarkah kejadian tersebut terkait dengan hal-hal di luar nalar? Benarkah Cikita sampai melakukan ritual mandi air garam hingga ruqyah? Ngerasa ada sakit seperti kayak nodul gitu kali ya di tenggorokan kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang pada saat mau nyanyi emang suka hilang. Jadi lagi mencoba untuk kayak terapi sendiri. Terapi itu lucu banget sih sebenarnya, dari suntik buat suara biar keluar pas ada saat nyanyi, ada obat-obatan kayak gurah, sampai juga akhirnya aku coba terapi happy ya, misalkan kita nggak boleh stres. Dan memang basic aku itu alergian kan. Cuman lucu sih, aku tuh sekarang nggak bilang itu ilmu hitam ya, tapi lebih kepada perubahan cuaca ataupun terhadap alergi. Cuman memang agak-agak aneh sih, setiap mau nyanyi emang suka hilang. Pas waktu aku terapi positif dengan aku, emang sekarang tuh aku lebih suka mandi air garam, kayak ruqyah mandiri, itu diajarin nyokap. Terus udah gitu makan bawang mentah, akhirnya bisa. Dan sekarang aku bisa nyanyi lagi.